Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek di program studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kali ini, teman-teman semuanya, kita sudah masuk dalam pertemuan kuliah yang ke-10. Nah, di materi perkuliahan yang ke-10 ini, kita akan masuk terkait materi estimasi biaya proyek. Sebenarnya secara umum ya, tapi karena kita berada di jurusan teknik lingkungan, maka akan berbicara tentang bagaimana infrastruktur sanitasi, gitu ya, kira-kira. Nah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi yang siap untuk kuliah, kita eh, pelan-pelan untuk memulai perkuliahan pada kesempatan hari ini. Ya. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu terkait dengan pendahuluan estimasi biaya, jenis atau metode estimasi biaya, dan nanti akan ada sedikit latihan tugas bagaimana merincikan estimasi biaya yang diperlukan dalam sebuah proyek infrastruktur sanitasi. Nah, kalau kita lihat ya, eh, estimasi biaya itu apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi proses memperhitungkan biaya yang dibutuhkan. Jadi artinya estimasi biaya ini kita sudah bisa tebak itu dilakukan sebelum proyeknya itu dilaksanakan ya. Jadi masih dalam tahap studi kelayakan. Apakah layak atau tidak gitu. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah bicara tentang kelayakan, minggu ini kita akan bicara tentang breakdown dari pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan. Nah, untuk apa pembiayaan tersebut ya? Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan rencana yang sudah dibuat ya. Misalnya sebuah IPAM dengan kapasitas 10 liter per detik misalnya. Kebutuhan pembiayaannya apa saja gitu. Ada A, B, C, D, E, berapa nilainya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan 10 liter per detik, kira-kira butuh biayanya untuk apa saja dan berapa totalnya gitu ya. Nah, ini digunakan untuk perencanaan anggaran ya, evaluasi kelayakan dan pengendalian biaya proyek. Nah, pengendalian itu maksudnya apa? Saat kegiatan proyeknya sudah berjalan, maka perlu ada monitoring ya, perlu adanya evaluasi. Apakah biaya yang sudah keluar ya, sesuai nggak ya dengan perencanaan yang dibuat? Sesuai nggak ya dengan estimasi? Kalau tidak sesuai, berapa persen ketidaksesuaiannya? Kalau sesuai, berarti sesuai dengan rencana. Tidak sesuai itu maksudnya ada dua ya, di atas biaya estimasi atau di bawah biaya estimasi. Jadi dengan kita mengetahui tadi ya, ada perbedaan pembiayaan tersebut, nantinya akan ada evaluasi yang diberikan. Oh, yang ini perlu ditambahkan. Oh, ini ada biaya bisa untuk finishing yang ini, gitu ya. Terus kemudian ini biaya yang kurang bisa diambil di bagian yang mana. Jadi, estimasi biaya ini adalah prediksi yang realistis berdasarkan data historis dan analisis teknis. Karena pekerjaannya belum dibangun ya. Jadi perlu data-data, misal ya, secara detail kebutuhan semennya berapa ya, gitu ya. Kebutuhan pipanya berapa ya. Kemudian ada T untuk sambungan pipa ada berapa ya? Nah, kan dihitung lewat BOQ dan RAB kira-kira gitu ya. Nah, menjadi penting untuk mengidentifikasi biaya dan biaya proyek ini adalah mau bangun apa saja, mau bangun fasilitas air limbah gitu ya, mau bangun fasilitas air minum ya, atau fasilitas pengolahan sampah, identifikasi biaya itu menjadi penting ya. Apakah biayanya terlalu tinggi? Tinggi, ya, karena tinggi, rendah, sedang itu kan relatif ya. Tergantung dari siapa yang akan menangani proyek tersebut ya. Jadi ada kepentingan bahwa proyek tersebut bisa untuk melakukan pengelolaan lingkungan, ya. Tapi aspek pembiayaan ini akan mempengaruhi. Apa pengaruhnya setelah diestimasi? Akan mempengaruhi kompleksitas desain, ya. Oh, ada biaya besar
yang sudah disiapkan, maka desainnya bisa dibuat lebih maksimal. Tapi ada biaya yang mungkin agak perlu ditekan gitu ya. Oh, berarti uh, ada desain yang dibuat dengan teknologi-teknologi lingkungan tepat guna gitu ya. Oh, nggak perlu mekanis, tapi ya manual saja. Pemilahan sampah nggak perlu pakai conveyor belt gitu ya. Tapi pakainya metode tuang, ada meja, terus kemudian pilah rame-rame gitu ya. Itu ada mempengaruhi tentang opsi teknologi. Mungkin teman-teman sering mendengar dalam desain. Desain itu bukan hanya satu, ya. Oh, kita akan berangkat dari pencacahan. Pencacahan itu banyak jenisnya. Oh, ada treatment untuk pengolahan fisik, air minum. Ada banyak treatment yang bisa dilakukan, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Mulai dari yang investasi besar sampai investasi kecil. Mulai dari operasional kecil sampai operasional yang tinggi. Jadi, identifikasi biaya, estimasi biaya ini akan sangat mempengaruhi proyek yang akan didesain. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, sebenarnya untuk apa gitu ya? Estimasi biaya yang dilakukan ya. Ya pasti perencanaan anggaran. Jadi pertanyaan simpelnya adalah saya ingin buat IPAL dengan kapasitas sekian meter kubik per hari. Kira-kira saya perlu menyiapkan berapa anggaran? Nah, kan pertanyaannya itu supaya bisa dimasukkan dalam mata anggaran di pemerintahan daerah misalnya ya. Kita sebagai sarjana teknik lingkungan diminta hitung dong gitu. Nah, hitungnya kalau secara detail ada gitu ya, dalam proses DED, BOQ, RAB gitu ya. Tapi estimasi biaya ini dia butuh lebih cepat. Pak, saya bisa ngitung tapi butuhnya waktu yang agak lama begitu ya. Oh, kayaknya nggak bisa lama karena 2 hari lagi sudah masuk dalam penganggaran untuk tahun berikutnya misalnya gitu ya. Jadi baru ancang-ancang biaya. Nah, disebutlah perencanaan anggaran. Nah, kalau semakin detail, kita sudah terbiasa untuk mengestimasi. Saat bangun IPAL itu kebutuhan biayanya itu untuk apa saja, untuk investasi. Kebutuhan untuk operasionalnya apa saja. Nah, nanti kita akan belajar itu. Nah, kemudian estimasi biaya ini pastinya sejak pertemuan kita awal, kita sudah bicara tentang feasibility study, evaluasi kelayakan. Menentukan apakah proyek yang direncanakan ini layak nggak ya secara ekonomi begitu ya. Kalau tidak layak harus diapain gitu. Bisa nggak dievaluasi? Bisa nggak ditingkatkan supaya dia bisa menjadi kategori layak. Bagaimana nilai NPV, ya, IRR yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, yang ketiga pengendalian biaya. Gitu ya. Ya, menghindari pembengkakan anggaran karena tidak ada plafon awal gitu ya. Tidak ada anggaran yang diestimasikan sejak awal. Sebenarnya butuhnya berapa sih? Kayaknya butuhnya 1,2 M deh. Masa dijalankan ketemu 1,5 M, beda 300 juta, maka akan ada pengendalian pembiayaan. Tapi kalau tidak punya berarti tidak punya standar apakah dia tinggi atau tidak. Jadi dia sebagai baseline untuk menjaga gitu ya. Tapi yang namanya estimasi ini punya potensi keliru nggak ya? Sangat gitu ya. Jadi siapa yang mengestimatorkan ini ya? Tergantung sangat sangat tergantung dari estimator. Jam terbangnya berpengaruh gitu ya. Nah, yang pasti ya adanya keterbukaan dan akuntabilitas. Jadi, oh kita butuh ini, harus dibeli, belinya di mana, harganya berapa, kan terbuka. Sehingga berbagai macam stakeholder, pemangku kepentingan, itu bisa membantu memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan. Karena kita bicara tentang sanitasi, tentang pelayanan. Kita coba lihat ya, contoh sederhana ya. Kita lihat adalah misalnya ya, ini pembangunan IPAL misalnya ya. IPAL dengan gambar seperti ini, ada potongan dan seterusnya ya. Tapi sebenarnya gambar ini kan bisa ya, bisa ada gambar yang lain, proyek sejenis, terus kemudian kita diminta untuk menghitung estimasinya gitu ya. Atau memang tanpa ada gambar, baru ada lahan, luasan lahan, baru ada tentang jumlah penduduk, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa biaya. Misal ya,
Eh, Estimasi biaya untuk deskripsi proyeknya adalah misalnya IPAL komunal ini akan digunakan untuk 50 rumah. Daerahnya pedesaan. Teknologi yang diinginkan itu biofilter anaerobik. Ya, sudah ada jelas di situ, ya. Proses estimasi biaya itu ada identifikasi komponen utama, misalnya beli tangki biofilternya, jaringan distribusinya, dan tenaga kerja. Itu yang utama-utama gitu ya. Belum yang perintilan nih, yang kecil-kecil ya. Batu bata, penggalian, semen, air, pasir. Nah, itu didetailkan ya. Bisa menggunakan data biaya historis dengan untuk estimasi awal, gitu. Jadi, saya pernah nih bangun 100 rumah, tapi bukan di sini nih, di tempat lain. Nah, itu namanya data historis ya. Historis yang digunakan di lokasi yang lain. Nah, dalam estimasi biaya tadi ya, tidak didetailkan secara detail, tapi ketemu biayanya misalnya. Total biaya itu 150 juta. Nah, modelnya estimasi top down, ya. Jadi dari atas pokoknya butuhnya yang besar-besar. Tidak dirincikan sampai ke bawah, gitu. Maksudnya itu, ya. Sehingga dengan 150 juta untuk 50 rumah tangga, maka 50 rumah tangga tersebut wajib membayar masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Nah, aplikasinya menggunakan hasil estimasi untuk penggalangan dana dari pemerintah ataupun donor, gitu. Nih Pak, kita butuh nih untuk tidak mencemari lingkungan karena di sini banyak sungai, gitu ya. Kita butuh pendanaan supaya bisa ngolah limbah. Jadi, estimasi biaya ini ya, adalah langkah awal yang kritis ya, dalam mewujudkan proyek sanitasi yang berkelanjutan. Karena tadi ada kebutuhan biaya yang perlu di ya, diestimasi ya sejak awal supaya proyek ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah metode apa nih yang digunakan untuk estimasi biaya proyek? Nah, ini ada 5 secara teori ya. Ada bottom up estimation, ada top down estimation, ada parametric estimation, ada analogus, ya. Analogi gitu ya. Dianalogikan estimasi atau three point estimation. Nah, kita coba lihat pelan-pelan ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Yang pertama adalah bottom up estimation. Jadi dari bawah rincian-rincian yang terkecil, gitu ya. Jadi dihitungnya dari rincian terkecil. Ya. Ada komponen apa? Oh, distribusi. Oh, ada komponen pengolahan. Didetailkan per komponen yang ada. Itu namanya bottom up. Ya. Jadi estimasi dilakukan dari bawah ke atas. Mulai dari identifikasi komponen-komponen kecilnya, kemudian dihitung per komponen, barulah ketemu masing-masing hal tersebut. Misal ya, pembangunan IPAL tadi, ada proses penggalian, ada proses pembelian alat untuk pengolahan, gitu. Ada ngomongin tentang distribusi, ya. Jadi itu di breakdown masing-masing komponen yang ada. Nah, contoh kalau di sini estimasi pembangunan IPAL berbasis aktivitas slide dengan rincian komponen seperti blower, tangki aerasi, sistem perpipaan. Jadi dari hal yang kecil-kecil. Nah, ini bottom up. Bagaimana dengan yang kebalikannya, top down ya? Nah, jadi dari atas ke bawah. Jadi menggunakan data historis, estimasi biaya per unit dari proyek sejenis untuk menghitung total biaya proyek. Nah, contohnya, gitu ya, misalnya estimasi cepat proyek tadi, ada IPAL komunal atau septic tank komunal dengan menggunakan rata-rata biaya pembangunan dari proyek sejenis. Em, ini berapa ya? Oh, satu kakak itu 1 juta. Nah, atau em, apa lebih lebih detail lagi bisa ya? Misalnya per meter kubik air limbah yang masuk itu hitungannya adalah sekian juta gitu. Jadi tinggal dihitung IPAL septic tank komunal ini akan direncanakan masuk berapa meter kubik. Disitulah ketemu estimasi total berdasarkan parameter kunci. Jadi meter kubik tadi, KK tadi itu menjadi parameter kunci pembagi. Karena sudah ada di lokasi lagi, lokasi lain, dan seterusnya. Gitu ya.
Oke, yang ketiga adalah menggunakan hubungan matematis antara variabel utama proyek dengan biaya. Misal, biaya per meter kubik air limbah yang diolah. Jadi, ada parameter. Ini hampir mirip ya dengan tadi yang kedua tadi top down ya, top down tadi ya. Jadi menggunakan satu parameter kunci ya. Ini juga bisa menggunakan parametric estimation. Jadi hampir sama ya. Tentukan parameter utama dari kapasitas pengolahan IPAL. Tadi kita sudah bilang ada meter kubik air limbah. Gunakan histori dari kegiatan yang lain untuk menentukan parameter tersebut. Kemudian kalikan parameter dengan volume atau kapasitas proyek. Jadi boleh disimpulkan secara sederhana bahwa metode 2 dan metode 3 itu sama gitu ya karena menggunakan komponen parameter utama dari aktivitas yang ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya ini ya, contoh dari beberapa lokasi. Sebenarnya ini tabel untuk melihat berapa sih sebenarnya biaya investasi kalau di TPA itu akan dilakukan flaring, ya, pembakaran gas metan yang dihasilkan agar tidak rilis ke udara. Berarti cari nih proyek-proyek yang sejenis. Oh, ada ternyata di TPA 1, di TPA 2, TPA 3, 4, 5, 6, dan ternyata ada standar dari Bappenas. Oke. Nah, dari biaya-biaya investasi tersebut dicek nih, berapa rupiah per ton sampah. Jadi, ketemulah ya di parameter yang bisa menghitung ya, bisa menghitung berapa sih kebutuhan pembiayaan. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, dari rupiah per ton sampah. Dari mana per tonnya? Nah, di sini sudah ada masing-masing. Jadi kita bisa hitung biaya investasi yang ada di tempat lain itu berapa gitu ya. Nah, tinggal kita pakai mau pakai yang data rata, maaf, mau pakai data yang rata-rata, mau pakai data yang maksimal atau pakai minimal. Tergantung pendekatan yang kita lakukan untuk wilayah desain kita. Nah, ini menjadi hal yang penting. Tidak hanya untuk biaya investasi, ya, invest, tapi juga biaya operasional maintenance-nya juga bisa. Jadi ini menjadi referensi yang perlu dilakukan, perlu diidentifikasi untuk mengumpulkan berbagai macam data tadi, gitu ya. Nah, yang keempat adalah metode analogus estimation, gitu ya. Jadi menggunakan biaya dari proyek sebelumnya yang memiliki karakteristik mirip, ya. Jadi misalnya estimasi biaya IPAL komunal, komunitas ya berdasarkan proyek di desa yang serupa gitu ya. Oh di desa ini ya, misalnya septic tank komunal RW 1, septic tank komunal RW 2 dari sisi bentuk beda gitu ya. Tapi bisa nih dianalogikan bahwa ada kebutuhan biaya yang hampir sama karena skala proyeknya sama gitu ya. Jadi yang keempat adalah analogi estimation. Untuk menganalogikan dua tempat yang berbeda itu memiliki nilai yang sama. Tidak pakai lagi unit-unit parameternya, tapi secara gelondongan butuh biaya berapa? Ketemu harga di lokasi yang kedua. Dan yang terakhir nih ya, metode three point estimation. Menggunakan tiga nilai estimasi. Nah, ini agak lebih kompleks ya. Misalnya menggunakan metode optimis, pesimis, most likely gitu ya. Jadi ada dalam perencanaan itu kan perencanaan optimis, ya, perencanaan pesimis. Yang kira-kira ya dia akan menunjukkan angka yang eh, bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi kira-kira. Jadi estimasi biaya proyek septic tank dengan mempertimbangkan kemungkinan misalnya ada nih penundaan material, ada nih kenaikan harga gitu ya. Jadi ini pesimis misalnya. Optimis dia bisa membuat menjelaskan bahwa estimasi proyek ini berjalan sesuai dengan waktunya gitu ya. Ini beda lagi gitu ya. Nah, sehingga bisa dibandingkan nih antara berbagai macam metode tadi, bottom up, top down, parametrik, analogis, analogus ya,
three point, dan seterusnya, dengan kelebihan dan kekurangan. Dan kira-kira cocoknya itu dipakai di tahap mana? Nah, dijelaskan dalam tahapan perbandingan ini, gitu ya. Jadi untuk apa gambaran bagi teman-teman semua. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman semuanya, kita perlu membuat tugas, ya. Tugasnya adalah estimasi biaya yang detail, gitu ya. Jadi estimasi biaya detail, ya, detail listnya apa? Tadi mau pakai top down atau bottom up tadi ya. Nah, ini perlu untuk diidentifikasi. Kira-kira saat mau membangun IPAL komunal itu kebutuhan biayanya apa saja? Gitu ya. List ke pembangunan IPAM IKK ya, itu apa saja. Nah, ini perbedaannya untuk NIM akhir ganjil dan genap. Tapi bagaimana yang nol, NIM akhirnya nol, berarti boleh memilih, bebas ya. Nah, estimasi biaya itu mencakup biaya investasi dan biaya operasional. Jadi dipisah nanti tabelnya, gitu ya. Nilai biaya yang diberikan perlu diidentifikasi dari berbagai macam sumber yang terpercaya dan dapat ditelusur. Nah, langkah baiknya dikasih tuh poin di atasnya, dapat ketemu angka 3.000 per ton sampah gitu ya. Itu angkanya dari mana? Sumbernya ada di mana? Nah, sekarang kan gampang cari berbagai macam informasi yang ada. Jadi, ini tugas yang perlu dikerjakan untuk pertemuan ini. Jadi, eh, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Dan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.